warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil muluk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa nurina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah, saudara-saudara sebangsa dan setanah air di mana saja berada, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan kesehatan, kelapangan rezeki dan kemudahan dalam setiap urusan, khusus dalam urusan mudik pulang kampung, karena itu adalah tradisi kita. Tradisi di negeri kita, ya, di Indonesia ini umumnya kalau lebaran pada pulang kampung. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, ya, kebaikan, ya, di dalamnya, dan bisa bertemu dan berkumpul bersama-sama keluarga dan famili, ya, sama teman-teman lama semuanya. Salam dari Kong Yani, salam. Semoga senantiasa diberikan oleh Allah kebaikan, ya, diberikan rahmat, berkah serta hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan hikmah daripada kita menjalani puasa atau ibadah di bulan Ramadan yang dihubungkan dengan konflik polemik, panasnya peperangan yang ada di dunia atau di negeri Iran dengan Israel dan Amerika, yang tentu berdampak juga ke negara-negara lain dan termasuk kita di Indonesia ini. Jadi kita bersyukur, ya, kepada Allah sampai saat ini Allah masih mengamankan, ya, kita, ya, kaum muslimin bangsa Indonesia tidak berdampak besar dengan peristiwa daripada konflik atau peperangan yang terjadi di Iran dengan Israel serta Amerika, ya, wahai sahabat. Hal baiknya adalah saya meyakini dan yakin dengan adanya datangnya bulan Ramadan ini, problematik konflik, ya, di Timur Tengah, khususnya di Iran, dan tentu terkait dengan umat Islam, itu pasti, dan pasti juga akan ujungnya kepada seluruh dunia. Itu pasti ada hikmahnya, wahai sahabat. Kenapa Allah jadikan, Allah gerakkan musuh-musuh kamu, orang-orang yang tidak suka dengan kamu atau orang-orang yang di luar Islam itu, untuk bergerak menyerang saudara-saudara kita sesama muslim yang ada di Iran, ya, wahai sahabat sekalian. Jadi saya tetap memiliki sebuah sikap masih menganggap mereka adalah saudara muslim, walaupun ada sebagian bukan muslim. Itu sih masing-masing. Jadi ini ada maknanya, wahai sahabat. Ada hikmahnya yang Allah hendak ajarkan kepada kita, sahabat sekalian. Jadi ini memiliki makna, ya. Maknanya agar kita sadar, ya, wahai sahabat, ya, sadar bahwasanya kehidupan di dunia ini akan selalu penuh dengan permusuhan. Seingin damai apapun dunia ini, itu sudah qadarullahnya, kan begitu. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kisah pertama kali manusia diciptakan, kan gitu. Malaikat protes, ya, kan gitu. Kenapa engkau menciptakan makhluk yang nantinya akan mereka saling berperang, bermusuhan? Jadi malaikat kayak udah tahu, ya. Tapi Allah bantah. Walaupun malaikat tahu dan benar, tapi tetap, ya, malaikat itu agak songong, ya, kan gitu. Aku lebih tahu dari kamu, kata Allah. Mereka aja kagor sindir, ya, kan gitu.
Nah ini salah satu yang harus kita sadari, bahwasanya memang hidup di dunia ini sampai hari kiamat akan selalu ada itu yang namanya ujian seperti itu, cerita seperti itu. Kita Indonesia alhamdulillah merdeka ya, bebas secara fisik ya, kan 45 tadi kan kita diperangi ya, kan ya kita kalah hingga terjajah, yang kalah kan dijajah. Ya jajah itu macam-macam modelnya, ada dengan cara kasar, dengan cara politis ya kan, macam-macam. Nah, ini. Jadi sekarang pun kita sebenarnya masih diperangi, cuma secara politis ya kan, belum berhasil dikuasai kuasai ya, seperti kayak zaman dulu ya kan. Nauzubillah, semua nauzubillah dari sahabat sekalian ini. Nah, itu fakta yang harus kita sadari wahai sahabat. Jadi dengan Ramadan ini, kenapa dijadikannya di bulan Ramadan, di saat kita harus fokus tenang ya kan, menjalani ibadah yang sifatnya suci ya, kudus ya kan, menjernihkan diri, menjernihkan hati kan, pikiran ya kan, mengosongkan perut itu kan, pengennya tenang ya kan gitu, tapi Allah nggak kasih. Nah, itu fakta lahiriahnya, justru dikasih ujian ya, negeri-negeri yang ya, non muslim ya, bahkan juga tidak suka dengan Islam, itu justru malah menyerang ya kan gitu. Nah, saudara kita yang ada di Iran ya kan, walaupun kita masih berbeda pandangan, ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan bukan, tapi apapun faktanya secara tertulis ya, secara lahiriah dia menyatakan Islam ya. Kita nggak bisa sama orang itu mengaku la ilaha illallah, nggak boleh kata Nabi. Itu ada kisahnya ya kan. Oh dia pura-pura aja, nggak bisa. Yang tahu hati itu Allah wahai sahabat, nggak bisa. Tak ada satu manusia pun yang bisa memutuskan status akidah tauhid seseorang kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali sudah terlihat amal-amalnya yang melanggar hukum yang dinyatakan dia sebagai orang yang murtad, keluar dari Islam. Nah ini wahai sahabat, ada aturannya. Orang ngaku Islam tapi ternyata dia melakukan beberapa perbuatan itu menunjukkan, membuktikan bahwa dia keluar dari Islam, itu baru boleh. Apa saja itu? Sholat kan itu. Wah, kalau dikupas bahkan orang yang ngaku Islamnya banyak yang melanggar. Aduh, yang bukan Syiah ya, karena Syiah ya, gitu. Kita Sunni kan gitu ya sahabat. Nah, ini. Jadi ini yang harus kita jadikan makna pertama. Artinya kita harus sadar itu bahwasanya kita akan selalu harus bersiap diri, siap keyakinan, kesabaran, dan siap secara lahiriah wahai sahabat. Kemarin udah saya sampaikan itu. Ayatnya nyindir ya. Kenapa? Karena masalahnya kan tokoh agama ini kan penentu kualitas umat, kondisi umat. Islam itu tergantung jelek buruknya tergantung tokoh agamanya, ulamanya. Kalau Islam sekarang ini begini karena ulamanya. Nah, ulama harus berbuat, berintrospeksi diri, mengevaluasi diri, memperbaiki, mereformasi, bahkan kalaupun merevolusi. Itu. Karena kalau bukan dari ulama pasti akan tidak begitu direspon. Tapi kalau dari ulama akan lebih direspon. Tapi kalau penyebabnya ulama itu sendiri, nah itulah ya kan, fitnah terbesar di akhir zaman terhadap Islam dan umat Islam, agama Islam itu ulamanya. Itu kemarin. Nah, kalau sekarang saya ingin memberikan kabar gembira ya, berdasarkan hikmah yang saya jalani dalam bulan Ramadan ini terhubung dengan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar penentu hasil ya bertempurnya kita selama di bulan Ramadan. Karena Ramadan puasa itu pertempuran secara spiritual, batiniah gitu. Jadi kata Nabi, pertempuran fisik berat, tapi lebih baik pertempuran melawan hawa nafsu wahai sahabat. Nah ini hikmahnya yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini dari Lailatul Qadar wahai sahabat, ya kan gitu. Ya tentu kita berbeda-beda ya, memiliki pengalaman atau pengetahuan atau yang didapatkan dalam Lailatul Qadar itu beda, tapi harus dapat. Nah itu mau berbeda nggak masalah, yang penting ada pengalaman yang kita dapat, yang kita bagi, share buat sahabat-sahabat. Kalau itu yang baik, mudah-mudahan bermanfaat gitu wahai sahabat. Kalaupun itu tidak tepat, mudah-mudahan jadi doa kan begitu. Nah, jadi doa. Kabar baiknya adalah insya Allah konflik antara Iran, peperangan Iran, Israel, Amerika ini akan berakhir. Tidak menjadi pemicu timbulnya perang dunia ketiga yang akan menimbulkan
indikasi terjadinya kehancuran dunia alias kiamat. Na'udzubillah. Subhanallah. Insyaallah kembali akan berakhir itu insyaallah. Berdasarkan hikmah di bulan Ramadan dari pengalaman di saat Lailatul Qadar. Itu harus yakin dapat Lailatul Qadar. Kalau nggak yakin nggak jelas. Harus yakin, harus optimis. Kenapa? Itu hak kita. Jangan kita sekarang suka di apa ya, dibikin gamiang gitu loh. Kalaupun hasilnya nggak tepat nggak apa-apa, tapi kan sudah ada harapan, sudah ada pengalaman. Ketimbang nggak jelas gitu loh, gamiang. Itu. Jadi siapa saja yang mendapatkan sensasi malam Lailatul Qadar, silakan kabarkan. Mau tepat tidaknya itu rahasianya Allah yang tahu. Tapi yang sifatnya bermanfaat. Ya kalau dapat Lailatul Qadar berarti kan bermanfaat. Nah, mungkin Lailatul Qadar nggak bermanfaat kan gitu ya sahabat. Karena nggak ada lagi manfaat yang paling terbesar dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan, baik secara kepentingan duniawi dan ukhrawi itu, melainkan malam Lailatul Qadar. Itu sahabat yang digambarkan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang diterjemahkan, tafsirkan oleh para ahli tafsir, itu hitungan bulan dalam bentuk waktu. Berarti 43 tahun 4 bulan kalau 1000 bulan. Itu umum ahli tafsir menjelaskannya seperti itu. Ada tafsir lain, tapi ini saya ambil yang umum aja. Saya pakai sebagai bahan hujahnya menyampaikan adalah tafsir yang umum saya dipakai. Jadi satu malam itu lebih baik dari seumur hidup kita. Karena hidup kita zaman sekarang rata-rata kan 60-an paling. Nah, salah satu kabar baiknya insya Allah ya kan, amin ya Allah ya kan, begitu. Nah, perang akan berakhir. Itu ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Jelas ya, masing-masing ada yang punya menang, masing-masing punya kalah. Ada menang, ada sama-sama. Yang penting berakhir judulnya. Itu sahabat. Kenapa ya? Karena masalahnya Allah juga tahu kita umat Islam belum siap menerima kenyataan kalau terjadi perang dunia ketiga. Kenapa? Karena kalau perang dunia ketiga itu kayaknya perang udah keyakinan, kayaknya menyangkut keyakinan, bukan lagi menyangkut persoalan kepentingan sumber daya alam ya. Kalau kemarin perang dunia kedua kan berkaitan dengan sumber daya alam. Peperangan disebabkan karena merebut sumber daya alam. Gitu. Jadi menguasai negara lain untuk mengambil hasil alamnya. Tapi kalau perang dunia ketiga itu udah kayaknya sudah mengarah, bukan akan mengarah kepada keyakinan. Jadi yang memiliki keyakinan yang sama akan berkumpul di satu posisi yang sama, wahai sahabat. Jadi inilah akan menimbulkan dampak besar. Kita belum siap, gitu wahai sahabat. Jadi ya jujur, insya Allah mengabulkan permohonan kita agar dunia ini kembali damai. Itu perang berakhir, wahai sahabat. Tapi ingat tadi yang pertama saya sampaikan, ya, sementara sifatnya karena udah hukum kodrat dunia. Jadi dunia ini pasti akan ada seperti itu. Kita nggak boleh tuh menutup mata. Jangan, itu melupakan sejenak boleh karena begitu pahitnya ya kan yang dirasakan ya kan gitu. Walaupun kita nggak merasakan tapi dampaknya kita merasakan, negeri kita jadi miskin ya kan gitu. Tambah lagi setelah merdeka antek-antek mental penjajah masih ya masih ngerecokin lah begitu sana. Nah jadi ini insyaallah akan berakhir dan kembali damai dunia ini sahabat ya. Itu harapan kita itu. Dan semuanya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Iza ja'a nasrullahi wal fath, jika telah datang pertolongan Allah kan gitu. Dan Allah kabulkan kemenangan. Kemenangan yang pertama sekarang ya kita damai aman ya kan gitu. Sama seperti ketika peristiwa Khandaq, ya sahabat. Nih. Jadi kemenangannya adalah tidak berhasil dikuasai, dijajah begitu wahai sahabat. Tidak terjadi perang dunia ketiga wahai sahabat. Gitu kan. Istilah perang Khandaq kan seperti itu, kemenangannya ya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah secara fisik, cuma ya karena ditimpa oleh angin yang besar ya, alam
bereaksi, ya, membantu kaum muslimin di Madinah yang kondisi sudah begitu sangat, ya, goyang. Nah itu Allah datangkan pertolongan berupa angin badai yang memporak-porandakan perlengkapan perang dan akomodasi daripada pasukan sekutu di zaman Rasulullah Muhammad SAW, yang dipelopori juga oleh orang Yahudi. Yahudi ini ampun ya, dulu ya beberapa abad, tapi sekarang 15 abad ya kan, sampai sekarang masih aja gitu ceritanya. Ya itulah, Allah punya, kita juga nggak boleh terus menghina ya, karena ciptaan Allah tuh. Kalau menghina dia sama aja menghina ciptaannya ya. Kenapa diciptain begitu? Ada pelajaran yang bisa kita ambil. Wa ma khalaqta hadza batilan, enggak ada yang sia-sia wahai sahabat. Apapun bentuk yang terburuk sekalipun, terkecil apapun, semuanya punya manfaat. Masalahnya di situ. Ya, Allah punya kehendak. Dan Dia menentukan atas segala sesuatu. Di tangannya lah segala kekuasaan, ya kan, yang menentukan segala sesuatu wahai sahabat. Ada daya ya, kecuali hanya dengan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi kabar daripada hikmatul Lailatul Qadar gitu, hakun, benar adanya wahai sahabat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, jadi ini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan sahabat-sahabat share, bagi-bagi pengalaman malam Lailatul Qadarnya masing-masing gitu, mari komentar silakan ya kan. Kalau ada yang nggak bagus, nggak bagus juga silahkan diberi kritikan dengan bahasa yang baik aja lah, nggak usah pakai bahasa yang ini ya kan. Itu ya kan, sambung tali silaturahmi, sambung tali persaudaraan ya kan gitu. Nggak ada yang manusia yang paling baik, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling baik, benar ya Allah Subhanahu wa taala. Itu saling melengkapi, saling memperbaiki. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah perang Iran, Israel dan Amerika yang ikut nimbrung di dalamnya akan berakhir dan kembali damai ya, sehingga kita bisa kembali fokus menyiapkan diri gitu. Menyiapkan diri apa? Menyiapkan diri tentang tadi bukan hanya kutiba alaikumusiyam, ada kutiba alaikumuqital, itu yang harus kita mulai berpikir, belajar gitu. Teorinya dulu, kalau prakteknya belum ya kan, tapi kan fakta sudah mengingatkan ini. Ya, ini udah ada faktanya lu. Ya, siap-siap deh kan begitu. Walaupun ya, walaupun kita nggak suka banget, memang nggak suka, karena itu bukan sesuatu yang indah, sangat menderita dan memberikan hal yang menyakitkan. Tapi ya Allah yang kuasa bikin cerita dunia kayak gitu, kita mau bilang apa? Wahai sahabat, aduh ampun. Nah, jadi ini sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya berbagi pengalaman, berbagi cerita pengalaman yang didapati, yang terhubung dengan nuansa sensasi, apa namanya, pengalaman batinnya, rohani dari Lailatul Qadar gitu. Insya Allah menurut versi saya, versi sahabat silakan, kepastiannya hanya Allah yang tahu. Dan kalau kita bukan Allah, ya kita saling menghormati dan menghargai saja, mengaminkan kalau itu baik ya kan gitu, berlindung kalau itu tidak baik ya kan gitu. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah ya minal bala'i wal waba'i wal fasyari wal ghazwah gitu guys, sahabat, berlindung dari yang namanya ya bala, wabah, dan juga dari yang namanya peperangan gitu guys, sahabat. Tetap kita mohon perlindungan, tapi kita juga sadar Allah sudah mengkodarkan, jadi kita mau nggak mau itulah di antara iya dan tidak, itu di antara ada dan tiada, kalau kata orang-orang filosofi yang menggambarkan kehidupan ini dan menggambarkan tentang rahasia Tuhan. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana saja berada, itu sedikit yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tambung tali silat, tambung tali jiwa, tali hati, tali doa sama muslim, sama saudara sebangsa. Mudah-mudahan hal yang baik kiranya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan kabar-kabar gembira dari pengalaman. Jadi nggak perlu banyak dalil ya, karena mudah-mudahan itulah makna daripada salamun ya kan, daripada
Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa adraka ma lailatul qadr lailatul khair min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruh. Itunya mereka. Itu. Fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun. Mudah-mudahan salamnya ya. Ya, artinya di mana Allah mendamaikan kembali dunia ini. Mudah-mudahan seperti itu. Saknya saya, zonnya saya, karena Allah mengikuti saknya hambanya. Kalau hamba itu betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa faminkum, mohon maaf kepada semua sahabat semuanya ya, lagi kita semakin mendekati Idul Fitri ya kan. Dan terus dibersihkan, tinggal beberapa hari lagi ya, karena mungkin ini tayangnya ya di hari yang ke-28 insya Allah ya, gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya ya, mudah-mudahan yang lagi perjalanan kembali lancar ya, aman selamat kan gitu. Oh iya, yang tidak bisa pulang kampung ya kan, kayak saya kan udah kampungnya di sini kan begitu ya, kampung orang tuanya udah jauh nggak bisa udah. Nah, jadi atau yang lain lagi yang dimana-mana sahabat semuanya pastikan ada, atau karena keadaan ekonomi ya kan ya, mudah-mudahan pun sebabnya diberi kesabaran oleh Allah, berikan keikhlasan, mudah-mudahan dengan kesabaran itu akan menjadi sesuatu yang baik buat kita ya. Itu jadi ya, saya sampaikan juga salam doa, salam support buat sahabat-sahabat yang mungkin di hari raya tidak bisa kumpul ya bersama keluarga di kampung dan sebagainya. Mohon Allah beri kesabaran, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang udah gabung, udah ikut di channel ini, yang mudah-mudahan Allah terus kasih kesempatan kita bisa lanjut ya, menghubungkan tali ukhuwah kita, tali jiwa kita, tali filah kita ya kan gitu, tali mahabbah. Salah sekali ya. Baik, itu aja dari saya. Qul amin antum bi khair. Ila liqa ma assalamah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yasir Allahumma yasir lana wa la tu'assir alaina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.